Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di perkuliahan Manhaj Tarjih. Ya, beberapa kali terhalang dengan berbagai macam kegiatan di persyarikatan dan juga kegiatan di fakultas. Ya, ya alhamdulillahnya kita bisa menggunakan beberapa alternatif ya. Lalu kemarin waktu saya ke Pekanbaru, memang waktunya padat sehingga tidak bisa diselai untuk waktu perkuliahan. Ada satu perkuliahan yang dapat saya laksanakan secara online dari Pekanbaru untuk S1 di FAI. Itu pun waktunya terbatas ya. Tidak bisa full time sebagaimana semestinya. Nah, sampai sekarang pun saya belum bisa menyelesaikan untuk pembuatan RPS-nya itu ya. Nah, sehingga ya masih yang ada di dalam draft atau naskah akademik Manhaj Tarjih yang disusun oleh Profesor Samsul Anwar, yang kemudian sekarang juga sudah ada naskah akademik Manhaj Tarjih yang lain yang disusun oleh tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang kemarin menjadi bahan atau materi kajian dalam Munas Tarjih ke-32 bulan Februari 2024 yang lalu. Nah, di dalam kumpulan materi Munas Tarjih itu ada dua naskah. Yang pertama adalah namanya pengembangan manhaj Tarjih Muhammadiyah, yang itu merupakan materi dari Munas Tarjih ke-32 di Pekalongan, yang sekaligus memperingati atau ya menapaktilasi satu abad Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam hitungan tahun Hijriah. Kalau hitungan tahun Masehi, satu abadnya nanti masih pada tahun 2027, yang nanti akan ditandai dengan insya Allah di launchingnya Tafsir At-Tanwir lengkap 30 juz. Sekarang ini Tafsir At-Tanwir baru sekitar 10 juz ya. 10 juz. Kemudian yang sekarang sedang disusun oleh tim ya sekitar 12 juz. Kemudian nanti tahap yang terakhir akan disusun lagi sekitar 11 sampai 12 juz juga, sehingga di tahun 2027 nanti bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan,
kemudian mungkin bersamaan juga dengan Munas Tarjihnya, di sana akan dilaunching Tafsir At-Tanwir yang insya Allah lengkap 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, di dalam Munas Tarjih ke-32 tahun 2024 kemarin, bulan Februari, di samping naskah akademik pengembangan manhaj juga ada keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah atau ketentuan ya, ketentuan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah tentang panduan penyusunan fatwa tarjih yang di dalamnya juga terdapat manhaj tarjih. Nah, maka kita menggunakan dua naskah itu untuk melihat manhaj tarjih kita. Yang pada pertemuan yang pertama dulu kita sedikit singgung, kita bahas meskipun belum mendalam ya. Maka nanti pendalamannya saya serahkan kepada kalian untuk menulis ya. Menulis nanti dibagi ya. Yang pertama adalah tentang makna tarjih ya. Makna tarjih sebagai istilah fikih dan usul fikih dan juga tarjih sebagai lembaga yang dibentuk oleh Muhammadiyah ya. Nah, ini silakan nanti didalami. Tarjih sebagai sebuah metode dalam usul fikih itu adalah menentukan dan memilih pendapat atau dalil yang paling rojih gitu kan. Tapi dalam perkembangannya makna tarjih tidak sekedar mentarjih dalil atau mentarjih akwal itu ya. Kemarin sudah kita singgung itu. Nah, maka kemudian sekaligus dinamikanya dan sejarah majelis tarjih. Jadi istilah tarjih dan sejarah majelis tarjih. Ini nanti siapa yang akan mengerjakan untuk menyusun itu sehingga kita bisa mengenali atau mengenalkan ya. Jadi produk dari mahasiswa pendidikan ulama tarjih ini sekaligus bisa menjadi rujukan, sekaligus bisa menjadi rujukan bagi aktivis-aktivis tarjih, aktivis-aktivis tarjih. Jadi manfaatnya keluar dan ke dalam ya, ke dalam untuk antum semua. Berarti antum adalah mengenali perkembangan dan sejarah majelis tarjih, kemudian mengenali perkembangan makna tarjih, tarjih sebagai sebuah metode di dalam atau peristilahan di dalam usul fikih dan juga tarjih di dalam peristilahan yang dipakai oleh majelis tarjih yang pada hakikatnya bertarjih adalah berijtihad. Bertarjih adalah beristihad. Jadi tarjih dalam perkembangannya yang dimiliki oleh majelis tarjih sebagai sebuah lembaga yang sudah berusia 1 abad dalam perhitungan tahun Hijriah atau 98 tahun
dalam hitungan Masehi. Tarjih sekarang maknanya menjadi lebih kompleks, yaitu sebagai seluruh aktivitas intelektual untuk merespon berbagai persoalan dari sudut pandang ajaran Islam atau dari sudut pandang agama Islam. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bertarjih artinya adalah berijtihad, bertarjih adalah beristimbat. Istimbatul hukmi kalau itu persoalan-persoalan hukum, beristihad dalam berbagai persoalan kehidupan, tidak hanya persoalan ubudiyah saja. Ya. Itu makna yang sering disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi tarjih, yaitu Profesor Samsul Anwar. Nanti bisa membuka naskah yang ditulis oleh beliau. Itu ada di tarjih.or.id atau fatwatarjih.or.id. Ya. Nah, jadi itu bahan kajian yang pertama. Ya. Bahan kajian yang pertama yaitu tentang pengertian tarjih dalam dalam usul fikih, ya, peristilahan usul fikih atau metodologi tarjih dalam usul fikih, dan juga tarjih dalam peristilahan di Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Muhammadiyah dalam rangka untuk memberikan panduan dan tuntunan keagamaan kepada khususnya warga Muhammadiyah. Enggak bertarjih ya sama dengan berijtihad. Nah, oleh karena itu manhaj tarjih itu terkandung metodologi, ya, dan juga prinsip-prinsip, ya, serta kaidah-kaidah, kawaid. Ya. Kalau arti manhaj secara lugawi itu hanya diartikan sebagai metode. Seperti kalau kita mengenal ada manhajul bahsi atau manahijul bahsi, itu diartikan metode penelitian. Metode penelitian. Tapi kalau manhaj tarjih, sebagaimana tadi tarjih maknanya aktivitas, ya, setiap aktivitas untuk menyelesaikan atau merespon berbagai persoalan hidup manusia atau persoalan kemanusiaan dari sudut pandang ajaran Islam atau sudut pandang agama Islam, maka itu tidak bisa hanya sekedar sebuah metode, karena di dalam Islam itu ada mabda, ada mabadi, ya, ada prinsip-prinsip, sehingga di dalam membahas persoalan-persoalan kehidupan dari sudut pandang agama tidak cukup hanya dengan sebuah metode atau thoriqah, ya, tapi juga melibatkan prinsip-prinsip dan juga kaidah-kaidah. Maka al-manahij atau al-manhaj itu mencakup at-turuq wal mabadi wal qawaid.
Ya. Maka ada kaidah-kaidahnya. Sehingga ada dalam usul fikih ada qawaid al-fiqhiyah, bahkan ada qawaid usuliyah. Nah, yang kedua adalah makna atau pengertian manhaj tarjih. Bahan kajian yang kedua, pengertian manhaj tarjih. Tentu tidak hanya sekedar pengertian, tapi juga urgensinya. Urgensinya atau pentingnya atau manfaatnya atau fungsi, ya. Fungsi manhaj tarjih. Kenapa diperlukan manhaj? Nah, ya. Ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama tadi adalah perkembangan peristilahan tarjih itu sendiri dalam metodologi usul fikih dan juga dalam perkembangan majelis tarjih. Bahan kajian yang kedua adalah pengertian manhaj tarjih yang tidak sekedar metodologi atau metode, tetapi melibatkan prinsip-prinsip, metode-metode, dan juga kaidah-kaidah. Nah, tentu juga pendekatan, ya, pendekatan-pendekatan. Nah, itu bahan kajian yang kedua. Bahan kajian yang ketiga yaitu wawasan. Wawasan atau perspektif atau semangat di dalam bertarjih. Nah, kalau manhaj yang selama ini sudah dijalankan oleh majelis tarjih yang disusun oleh ketua majelis tarjih 4 periode berturut-turut, yaitu Profesor Samsul Anwar, yang sekarang beliau sudah tidak menjadi ketua lagi, tapi menjadi ketua PP yang membidangi tarjih, dan majelis tarjihnya sekarang diketuai oleh Dr. Kiai Haji Hamim Ilyas. Nah, dalam manhaj yang itu, perspektif atau wawasan dan semangat bertarjih itu ada 4, ya. Ada 5, ya. 5 wawasan, yaitu wawasan faham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, dan wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Nah, di dalam Munas Tarjih yang lalu ditambahkan satu lagi, wawasan itu menjadi 6. Penambahan satu wawasan lagi ini berkaitan dengan rumusan atau naskah yang disebut dengan Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan yang merupakan hasil dari Muktamar ke-48 di Surakarta juga tempatnya. Tahun 2022. Apa itu? Yaitu wawasan perspektif wasatiyah. Wasatiyatul Islam. Kalau di dalam Risalah Islam Berkemajuan, wasatiyah itu akan diwujudkan dalam sikap sosial, ya. Sikap sosial warga Muhammadiyah khususnya, dan tentu umat Islam pada umumnya. Nah, sikap sosial itu tertuang dalam 7
pokok pikiran. 7 poin tentang sikap sosial. Yang pertama, wasatiyah itu bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang memiliki pendirian yang tegas, tapi juga luas dalam wawasan dan luas dalam bersikap dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Misalnya di bulan ini kan bulan Rabiul Awal ya. Di sana sini ada kegiatan kajian peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui masyarakat Islam pro kontra dalam masalah ini, berbeda-beda pandangan. Yang satu ya namanya peringatan tazkirah itu boleh-boleh saja dilaksanakan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, itu misalnya. Tapi peringatan Maulid Nabi ini nggak ada contoh dari Nabi. Bahkan tidak hanya dari Nabi, kalangan sahabun Nabi, sahabat Nabi, ashabun Nabi juga tidak ada peringatan Maulid Nabi itu. Nah, sehingga ada yang berkesimpulan peringatan Maulid Nabi hukumnya bid'ah. Hukumnya bagian dari muhdatsatil umur, mengada-ada, perkara yang mengada-ada dalam urusan din. Perkara yang mengada-ada dalam urusan din adalah bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, maka yang satu menolak dan tidak mau menyelenggarakan Maulid Nabi karena nggak ada contoh dari Nabi, dianggap itu sebagai ritual keagamaan yang tidak ada contohnya, maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, Muhammadiyah bagaimana? Nah, di situ ya. Sikap sosial yang pertama tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, dan luas dalam sikap. Nah, wawasannya luas, maka harus dikaji secara komprehensif, holistik dan komprehensif. Maulid Nabi itu dilihat dari sisi mana, dari sisi berbagai aspek bisa dikaji sehingga melahirkan sikap tengahan ya, sikap wasatiyah. Tidak keburu-buru memvonis itu bid'ah, tapi juga tidak buru-buru itu sebagai bagian dari ibadah agama. Maka dengan sikap tengahan itu Muhammadiyah mengambil sikap yang lebih bijaksana. Kalau memperingati Maulid Nabi itu dalam rangka mengembangkan dakwah Islam, menggali keteladanan Nabi, mempelajari sirah Nabi, bahkan kepribadian Nabi, maka itu sebenarnya sudah dilakukan oleh generasi salafus soleh. Misalnya Imam At-Tirmidzi itu menyusun sebuah kitab tentang pribadi Rasulullah Muhammad SAW dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi
segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi, sebagai pimpinan keluarga, sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin agama, dan seterusnya. Di seluruh sisi kehidupan Rasulullah dilihat begitu rupa oleh Imam At-Tirmidzi. Ini termasuk bagian dari generasi salaf, generasi klasik. Berarti generasi klasik itu secara tidak langsung sudah ikut serta menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi dalam bentuk menyusun kitab tentang pribadi Rasulullah. Peringatan tentang sifat-sifat Rasulullah. Nah, oleh karena itu dalam fatwa tarjih PP Muhammadiyah menyebutkan ya Maulid Nabi bukan bid'ah dan dan tidak diharamkan untuk dilaksanakan, tentu dengan persyaratan-persyaratan. Nah, ini wasatiyah dalam sikap sosial ya. Kemudian ada menghargai perbedaan atau pendapat, menghargai perbedaan pandangan atau pendapat itu juga bagian dari wasatiyah. Nah, sehingga sebenarnya itu juga sudah ada di dalam wawasan yang keempat, yaitu keterbukaan dan juga toleransi wawasan yang ketiga. Kemudian menolak pengkafiran atau takfir. Muhammadiyah hampir tidak kita temukan melakukan takfir kepada kelompok yang lain. Dulu tahun 39 Muhammadiyah pernah menfatwakan tentang Ahmadiyah dan bagaimana hukumnya orang yang mengimani adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukmu man amana binubuwati ahadin ba'da nubuwati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di HPT jilid 1. Antum bisa mempelajari, membacanya. Dan itu sudah dilakukan tahun 39. Jadi masa kepemimpinan Ketua Umum PP Muhammadiyah adalah Kiai Mas Mansur. Kiai Mas Mansur saat itu sudah bukan Ketua Majelis Tarjih lagi, tapi menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau kalau tidak salah mulai tahun 36 sampai 42 menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Nah, dalam fatwa itu, meskipun mungkin yang dimaksud adalah Ahmadiyah, ya. Orang yang memiliki keyakinan adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad pada waktu itu yang dimaksud adalah Ahmadiyah. Tetapi dalam putusan tarjih tidak menyebut nama Ahmadiyah. Itulah bahwa Muhammadiyah menghindari takfir ya, mengkafirkan sesama muslim. Nah, tapi yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah kalau punya keyakinan seperti ini, maka dia memiliki keimanan yang menyimpang, keyakinan yang menyimpang. Kalau dia memiliki keyakinan yang menyimpang, apalagi itu adalah masuk dalam kategori arkanul iman, yaitu iman kepada Rasul, al-imanu birusulihi, iman kepada Rasul, maka dalam putusan tarjih itu disebutkan
orang yang seperti itu harus diingatkan, dinasehati, didakwai untuk diajak kembali kepada keimanan yang benar. Nah, setelah diberi peringatan, apabila mereka itu tidak kembali kepada keyakinan yang benar, maka mereka termasuk dalam kategori melakukan takdzib, pendustaan, atau mendustakan keimanan yang benar. Dan kalau dia berada dalam kondisi mendustakan keyakinan, mendustakan keimanan Islam yang benar, maka disebutkan dalam putusan itu qad kafaro. Dia telah kafir. Tegas sekali di situ ya. Tegas, tidak hanya sekedar menyimpang sesat, tapi ditegaskan kafir, kekafirannya, tapi kan tidak menyebut nama. Dan ternyata fatwa itu kalau dicermati sekarang, orang yang mengimani adanya Nabi sesudah Muhammad itu ternyata tidak hanya Ahmadiyah. Nah, ada kelompok-kelompok lain. Nah, dulu Al-Musaddiq ya, Muhammad Al-Musaddiq, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, nah, itu meyakini bahwa Muhammad Al-Musaddiq adalah Nabi. Kemudian ada kelompok yang lain, ya bahkan dulu namanya siapa itu, Leah Eden itu juga mengaku menjadi Nabi. Di satu sisi kadang-kadang mengaku menjadi Nabi, di satu sisi mengaku menjadi malaikat Jibril, mengaku sebagai malaikat Jibril. Pernah ketika Leah Eden ini dituntut dalam pengadilan karena dianggap sebagai menistakan agama ya. Penistaan terhadap agama. Maka dia balik menuntut kepada kalau nggak hakim Mahkamah Agung atau pengadilan agama pada umumnya. Dia mengancam karena dia merasa dirinya sebagai malaikat ya, mengaku sebagai malaikat, dia mengancam akan mencabut nyawa orang tersebut. Aku sendiri yang akan mencabut nyawanya. Dia lupa, dia mengaku jadi malaikat kan bukan malaikat Israel, tapi malaikat Jibril. Malaikat Jibril apa bisa mencabut nyawa? Nah itu apa namanya? Takfir ya. Menghindari takfir, menolak takfir. Yang keempat, memajukan dan menggembirakan masyarakat dalam berislam, memahami realitas dan prioritas, menghindari fanatisme berlebihan, fanatik buta, dan yang terakhir adalah memudahkan pelaksanaan ajaran agama. At-Taisir, prinsip At-Taisir. Itulah wasatiyah yang terdapat dalam Risalah Islam Berkemajuan. Silakan bisa juga dibuka di webnya Muhammadiyah, yaitu muhammadiyah.or.id. Di sana ada naskah Risalah Islam Berkemajuan dalam pembahasan tentang karakteristik Islam berkemajuan atau risalah Islam berkemajuan, diantaranya adalah tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan wasatiyah. Dan wasatiyah dalam sikap sosial disebutkan ada 7 sikap sosial yang dimiliki oleh wasatiyatul Islam itu. Yang terakhir adalah prinsip
At-Taisir. At-Taisir ini memang sudah lama dikembangkan oleh Muhammadiyah, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasul menyebutkan tentang prinsip at-taisir. Dalam hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Itu apa namanya, at-taisir fil hadis atau fil ahadis, at-taisir fis sunnah. Tapi juga ada beberapa prinsip at-taisir yang ada di dalam Al-Quran. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada ayat yang lain lagi. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Sehingga kita berislam ini dimudahkan oleh Allah. Bahkan ada doa yang dituntunkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu syahla, dan seterusnya. Nah itu wawasan wasatiyah. Ya. Ada 6 wawasan dalam manhaj tarjih. Nah ini bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga. Bahan kajian yang ketiga. Ini nanti bisa menjadi, kalau dalam sistem kurikulum, adalah capaian pembelajaran mata kuliah manhaj tarjih yang ketiga, yaitu tentang perspektif atau wawasan atau semangat. Kalau CPMK yang pertama adalah peristilahan atau katakanlah kajian tentang tarjih secara etimologis dan terminologis serta historis. Etimologis, terminologis, historis dalam kajian usul fikih dan dalam kajian perkembangan lembaga ketarjihan di Muhammadiyah. Di yang CPMK yang kedua adalah pengertian urgensi dan fungsi manhaj tarjih. CPMK yang ketiga perspektif atau wawasan atau semangat bertarjih. Nanti tentu ada rincian-rinciannya ya. Semangat yang 6 itu tadi, yang pertama paham agama, semangat tajdid, semangat toleransi, semangat keterbukaan, dan semangat tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, dan semangat wasatiyah. Semangat wasatiyah. Nah, baru pada CPMK yang keempat, ya, nah itu berbicara tentang sumber-sumber ajaran agama. Sumber-sumber ajaran agama. Di dalam bertarjih, di dalam melakukan kegiatan istimbati atau kegiatan ijtihadi, termasuk juga kegiatan istiqra'i, Muhammadiyah mengacu kepada sumber ajaran agama. Kalau disebut sumber-sumber berarti sumbernya banyak, gitu ya. Sumbernya banyak. Nah, sumber yang banyak itu kemudian dibagi dalam dua sumber utama. Yang satu sumber tekstual. Sumber utama itu ada dua, yaitu sumber tekstual
dan sumber para tekstual. Itu sudah mendalami dua istilah ini belum? Kalau sumber tekstual itu apa misalnya? Quran dan Al-Quran. hadis. Apa dimaksud sumber tekstual itu? Quran hadis. Nah, kalau sumber para tekstual, Ijma, qiyas, Istihsan. dan lain sebagainya. ya. Jadi sebenarnya sumber para tekstual itu kan sebenarnya aslinya bukan sumber ya. Aslinya bukan sumber, tapi itu adalah metode-metode dalam fikih usul fikih untuk melahirkan satu hukum baru yang mungkin tidak terdapat di dalam di dalam sumber tekstual ya. Maka disebut para tekstual. Para tekstual itu berarti dibalik tekstual. Dibalik tekstual. Para tekstual ini kadang-kadang juga harus melibatkan teks juga. Cuman kalau tekstual berarti melihat nas-nas agama, nusus diniyah, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, itu melihatnya secara mantuk, ya. Secara, kalau mantuk itu apa namanya? Ya lihat teksnya itu sendiri, yang tertulis itu seperti apa, dan kemudian bagaimana kita membacanya itu. Jadi sering disebut mantuk, masih ditambah lagi soreh, mantuk soreh. Nah, yang para tekstual kadang-kadang kalau melibatkan teks lebih bersifat mafhum, tidak mantuk tapi mafhum. Maka kemudian melahirkan ada, mungkin kalau ijma itu sifatnya ya kesepakatan-kesepakatan deh. Tapi kalau sudah kias itu sudah ada unsur analisisnya, ya. Kemudian maslahah mursalah, kemudian apa namanya, istihsan, istishab, dan lain-lainnya itu ya. Syar'u mangqablana juga, kemudian aqwalus sahabah atau fatwa-fatwa sahabat, ada sabdu dzari'ah, nanti di sebalik dari sabdu dzari'ah itu ada fathu dzari'ah, ada fathu dzari'ah. Nah itu CPMK yang keempat, sumber ajaran agama, baik itu sumber tekstual maupun sumber para tekstual. Sumber tekstual yakni Al-Quran was Sunnah, sumber para tekstual metode-metode istihad yang sudah dikembangkan oleh para ulama, baik ulama mazhab maupun mujtahid-mujtahid yang lainnya ya. Nah, seperti maslahah mursalah itu banyak dikaitkan dengan seorang ulama, misalnya adalah Imam Asy-Syatibi atau yang lain-lainnya, sehingga berbagai macam pandangan tentang maslahah dan masolihul mursalah itu. Nah, kemudian kalau apa namanya, Saddu Dzari'ah, salah satu tokoh ulama yang dipandang mengembangkan metode atau sistem Saddu Dzari'ah ini, diantaranya adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah.
dan lain-lainnya ya. Ada tadi istihsan dan istishab. Kalau istishab itu ada tokoh yang muncul dalam kajian usul fiqh itu Ibnu As-Subki misalnya, Ibnu As-Subki. Kalau istihsan itu Al-Karhi. Dan ini antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain berbeda pandangannya. Ada yang menerima istihsan, tapi ada yang tidak menerima istihsan. Kalau nggak salah kalangan Syafi'iyah itu tidak menerima istihsan. Meskipun sekarang juga pengikut-pengikut Syafi'iyah juga sudah mulai membuka diri tentang istihsan ini. Dulu kelompok Syafi'iyah itu malah mengatakan manis tahsana faqadib tada'a. Barang siapa yang menerapkan pola pikir istihsan sama saja dengan melakukan perbuatan bid'ah. Karena menganggap sesuatu yang tidak ada contohnya dari Quran dan Sunnah dianggap sebagai sesuatu yang baik. Jadi menganggap sesuatu yang baik yang tidak ada tuntunannya dalam Quran Sunnah ya sama dengan berbuat bid'ah, maka manis tahsana faqadib tada'a. Nah itu CPMK yang keempat tentang sumber ajaran agama Islam. Sumber-sumber ajaran agama Islam. Yang kelima yaitu tentang pendekatan. Nah, pendekatan yang dikembangkan dalam manhaj tarjih itu yang sering kita kenal yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu pendekatan yang berdekatan dengan teks-teks keagamaan, an-nusus ad-diniyah, terutama adalah nas-nas Quran dan Sunnah, termasuk di dalamnya adalah nas-nas dari hasil karya para ulama terdahulu. Misalnya kitab-kitab fikih, usul fikih yang disusun oleh para ulama terdahulu. Begitu juga tidak hanya kitab-kitab terkait dengan fikih, usul fikih dan peribadatan, tapi juga karya-karya yang membicarakan tentang akidah, ya, ilmu tauhid, ilmu akidah, ya, itu bagian dari pendekatan bayani karena yang dilihat adalah nas atau teks. Ya. Teks itu dipahami kemudian dijelaskan. Maka itu bayan. Ya. Bayan anin nas. Ya. Bayan anin nusus. Baik nusus Qur'aniyah, nusus hadis maupun nusus diniyah yang lain yang merupakan hasil ijtihad para ulama. Itulah bayan. Yang kedua burhani. Burhani ini adalah ya seperti Quran mengatakan atu burhanakum. Tunjukkan burhanmu, argumenmu. Nah, di sini adalah argumen-argumen ilmiah yang berbasis kepada analisis rasional dan juga bukti-bukti fenomena sosial maupun fenomena kealaman. Fenomena kealaman misalnya fenomena tentang perjalanan matahari
bumi dan bulan, itu melahirkan ilmu hisab atau ilmu falak. Itu kan berdasarkan burhan itu ya. Al-Quran menunjukkan fenomena kealaman itu, bahwa fenomena kealaman itu bisa digunakan untuk menghitung, dan itu perhitungan waktu terjadinya peredaran itu bisa melahirkan waktu-waktu untuk waktu sholat, beribadah, waktu puasa, waktu haji. Maka yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ayat yang lain, wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura lita'lamu adadas sinina wal hisab. Adadus sinin wal hisab. Sampai bisa mengetahui terjadinya gerhana dan penghitungannya sangat detail ya, per detik, per menit, per detik, sehingga tingkat akurasinya tinggi itu ya. Nah, pendekatan burhan ini melahirkan berbagai macam. Tapi juga fenomena sosial. Ya. Sebagai contoh, ketika Muhammadiyah mengharamkan rokok, itu saya kira mulai tahun berapa ya, 2006 atau berapa itu ya, lupa ya. Mengharamkan rokok, mengharamkan bunga bank. Bunga bank dulunya belum yakin untuk diharamkan. Karena bunga bank secara kasat mata waktu itu dipandang tidak sama dengan riba. Tidak sama dengan riba yang diharamkan oleh Al-Quran dan diharamkan oleh Nabi dalam praktek ekonomi masyarakat jahiliyah waktu itu. Di antaranya riba fadl, riba nasi'ah, dan seterusnya itu ya. Nah, sementara bunga bank itu dipandang dalam Muktamar Tarjih mungkin tahun 68 kurang lebih. Itu dianggap belum sama persis dengan riba yang tersebut itu, sehingga mau diharamkan belum meyakinkan untuk diharamkan. Tapi mau dihalalkan juga tidak yakin. Maka Muhammadiyah menghukumi bunga bank hukumnya syubhat. Tentang rokok juga selama itu putusan halaqah tarjih itu belum muncul, Muhammadiyah tidak serta-merta mengharamkan rokok ya. Ya mungkin itu masih mengikuti pendapat umum rokok hukumnya makruh ya. Karena itu mengganggu orang lain. Perokok pasif juga merasakan tidak nyamannya menghirup asap rokok kan gitu ya. Hanya sekedar itu. Tapi setelah dikaji secara burhani, ini sebagai fenomena kealaman kalau ini ya. Tapi juga ada fenomena sosialnya sih itu ya, termasuk di dalamnya fenomena sosial ekonomi ya. Sosial ekonomi. Jadi telah diperhitungkan di ini misalnya bahaya rokok dalam tinjauan medis itu melahirkan biaya yang lebih besar daripada keuntungan bisnis rokok.
orang yang melaksanakan bisnis rokok memang menghasilkan penghasilan yang besar, membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa memberikan kesempatan manusia untuk hidup dengan bekerja sebagai pekerja pabrik rokok atau pemilik pabrik rokok. Tapi bahaya rokok, kalau diakumulasi biayanya lebih besar daripada keuntungan bisnis rokok itu, sehingga Muhammadiyah berkesimpulan rokok hukumnya haram. Dan itu ternyata juga sudah difatwakan oleh ulama-ulama yang lain sebelum munculnya fatwa dari Majelis Tarjih. Antaranya adalah Syekh Yusuf Qaradawi yang semula juga tidak menghukumi haramnya rokok, beliau ikut juga untuk menghukumi haramnya rokok. Tadi kalau bunga bank tadi, dulu pada masa Muhammadiyah masih menghukumi syubhat, ya. Syubhat, hukum rokok syubhat itu karena yang pertama belum ada atau mungkin sangat terbatas adanya perbankan dengan sistem syariah. Nah, di Indonesia kan mulai tahun 90-an baru ada. Dimulai dengan bank muamalat itu. Baru menyusul bank-bank yang lainnya seperti Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, dan lain-lainnya itu, ya. Nah, dulu belum ada, maka orang menyimpan uang atau meminjam, melakukan investasi melalui bank konvensional yang tidak menggunakan sistem syariah, tidak ada mudharabah, tidak ada musyarakah atau yang lain-lainnya. Sehingga orang masih bisa menggunakan bank konvensional, ya, yang dalam memberikan jasa perbankannya itu dengan sistem bunga. Meskipun demikian, belum sepenuhnya bisa disamakan dengan riba. Kalau riba ini kan antar pribadi atau antar kelompok pribadi. Nah, kalau ada pembungaan uang, maka bunga itu, keuntungan dari bunga itu jadi keuntungan pihak tertentu atau pihak pribadi. Maka itu, kalau yang itu bisa dikatakan sebagai bagian dari riba yang diharamkan. Tapi kalau ini yang melakukan adalah negara, penghasilannya untuk negara dan diperuntukkan bagi rakyat, nah, maka itu tidak sama dengan riba yang dimaksud. Itulah maka hukumnya syubhat. Bank-bank pemerintah itu bunganya syubhat. Tapi bank-bank swasta bunganya jelas seperti riba, maka dia termasuk ribawi yang diharamkan. Itu putusan Muhammadiyah dulu begitu. Tapi setelah perkembangan fenomena sosial ekonomi, yang pertama, perbankan yang mempraktekkan prinsip syariah semakin banyak. Yang kedua, kalau dulu bank pemerintah itu ya bank pemerintah murni, yang swasta murni. Nah, sekarang sudah tidak ada yang murni itu. Bank pemerintah pun ada unsur permodalan dari swastanya. Bank swasta juga ada permodalan yang harus disimpan di bank sentral. Ini peran negara juga masuk di situ. Oleh karena itu, Muhammadiyah berpandangan bank yang menggunakan sistem bunga, baik itu
itu bank pemerintah maupun bank swasta, hukumnya haram karena dipandang sama dengan riba dan karena sudah adanya banyak perbankan yang menggunakan sistem syariah. Itu kalau nggak salah 2006 atau 2016. Jadi itu untuk menetapkan hukum dengan pendekatan burhani, di samping ada bayaninya, nas-nas Quran sunnahnya, dan juga ada burhaninya, fenomena sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat melahirkan hukum baru dengan pendekatan burhani, dan nanti ditambah dengan irfani. Irfani ini melibatkan hati nurani dan spiritualisme, sehingga di dalam melahirkan karya atau beristihad tidak semata-mata mengandalkan akal pikiran, tapi juga melibatkan hati nurani. Ya, misalnya juga pendekatan irfani itu, kalau kita ke masjid itu ya asal memakai pakaian yang menutup aurat, bersih dari najis dan sebagainya, itu sudah bagus, sudah baik, sudah sah. Tapi di dalam Al-Quran ada nas yang itu sifatnya bayani, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, dengan pendekatan irfani berarti kita kalau ke masjid harus berpakaian yang lebih rapi, pakaian yang lebih baik dan sebagainya. Itu ada unsur irfaninya, meskipun itu juga ada aspek bayaninya. Itu pendekatannya bayani, burhani, irfani. Dalam konteks konsep ilmu, nah ini sebenarnya bayani, burhani, irfani itu pembicaraan tentang epistemologi. Epistemologi di dalam filsafat ilmu atau konsep ilmu. Maka ada epistemologi bayani yang berbasis kepada nas-nas agama, Quran Sunnah, dan juga hasil ijtihad para ulama. Misalnya kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akhlak, dan sebagainya. Juga ada epistemologi burhani tentang fenomena kealaman, fenomena sosial, dan berbagai macam metodologi ilmiah. Itu pendekatan ilmiah, itulah burhani. Kemudian irfani adalah suatu pendekatan konsep ilmu yang melibatkan hati nurani. Dalam tafsir pun ada tafsir isyari atau tafsir bil isyarah, tafsir isyari ya, tafsir isyari. Ada yang menyebut juga tafsir irfani. Tafsir irfani. Jadi orang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tapi dengan pendekatan hati nurani. Nah, bagian dari pendekatan nanti adalah metode. Ya, kalau di dalam manhaj itu metode disendirikan sebagai poin yang ke-6. Tadi kan yang pertama adalah tentang tarjih, yang kedua tentang manhaj tarjih, pengertian manhaj tarjih. Kemudian yang ketiga adalah tentang wawasan atau perspektif. Kemudian yang keempat adalah sumber. Yang kelima itu
pendekatan, dan yang keenam adalah prosedur teknis atau metode. Maka ke dalam konteks silabus atau kurikulum mata kuliah manhaj tarjih ini, metode sebagai bagian dari pendekatan yang itu merincikan metode-metode. Maka nanti ada metode istihad, itu istihad bayani, ada istihad taklili, ada istihad istislahi yang gitu. Jadi bayani sebagai metode nanti akan berbeda dengan bayani sebagai sebuah pendekatan. Kemudian juga dalam metode ini ada yang disebut dengan asumsi. Asumsinya ada asumsi yang sifatnya integralistik, artinya dalil-dalil baik itu dalil-dalil bayani, dalil-dalil burhani maupun irfani, itu satu kesatuan yang integral. Maka itu integralistik. Tapi nanti ada juga asumsi yang bersifat hierarkis. Sehingga Muhammadiyah itu majelis tarjih kalau membahas satu persoalan akan dilihat dari pola pikir atau struktur berpikir hierarkis. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-qiyam al-asasiyah, yaitu nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar. Misalnya ya menggali ayat-ayat Al-Quran, dicari nilai-nilai dasarnya ketika mau membahas fikih tentang bencana. Nah, nanti nilai-nilai dasar atau al-qiyam al-asasiyah itu akan diturunkan kepada al-usul al-kuliyah. Al-usul al-kuliyah, yaitu dasar-dasar umum. Dasar-dasar umum. Dari nilai-nilai dasar diturunkan kepada dasar-dasar yang bersifat umum. Al-usul al-kuliyah, atau asas-asas yang bersifat umum. Yang itu nanti bisa menjadi landasan berpikir induktif dan berpikir deduktif. Deduktif, induktif. Nah, dalam beristihad kadang-kadang metodenya metode istiqro'i itu mengarah kepada deduksi atau induksi. Nah, kalau Profesor Amin Abdullah nanti ada deduksi, deduktif, induktif, dan abduktif. Itu nanti kita dalami pada waktunya. Kemudian setelah turun di level al-usul al-kuliyah, turun yang lebih bawah lagi, yaitu nilai-nilai praksis. Nilai-nilai praksis atau nilai-nilai praktis yang kemudian disebut dengan al-ahkam al-far'iyah. Al-ahkam al-far'iyah, yaitu norma-norma konkret berupa ketentuan-ketentuan praktis dalam praktek kehidupan. Nah, misalnya dalam fikih kebencanaan tuh nilai-nilai dasarnya seperti apa? Memberikan pertolongan, melakukan recovery supaya orang kembali kepada jalan Allah. Ya. Jadi bagaimana memahami bencana dan sebagainya. Kemudian usul kuliahnya, dasar-dasar umumnya, dan ketentuan praktisnya.
Nanti ada hukum-hukum yang lebih bersifat spesifik khusus terkait dengan bencana. Misalnya zakat. Zakat kan umumnya untuk 8 asnaf. Annama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab dan seterusnya. Tetapi dalam konteks bencana ini, orang yang semula kaya raya, termasuk agnia, tapi ketika terjadi bencana, rumahnya hancur, sawahnya rusak, kayaknya dia nggak punya apa-apa. Dulu tsunami Aceh itu orang mengalami betul ya. Itu kan pada saat musim haji itu, kebetulan dalam satu hotel atau muassasah itu ada saudara-saudara kita dari Aceh berangkat haji. Ketika berangkat belum terjadi tsunami. Begitu sampai di Madinah, waktu itu ke Madinah dulu. Sampainya di Madinah itu tanggal 23, belum terjadi bencana tsunami. Tsunaminya tanggal 25 kalau tidak salah. 25 atau 24 ya, 25 saya kira. Saya datang 25 pagi, langsung melihat di televisi di hotel itu kejadian bencana tsunami Aceh itu. Nah, orang-orang Aceh ini sudah nggak bisa membayangkan dia kalau pulang nanti akan berteduh di mana, karena rumahnya rata dengan tanah. Kemudian sawah ladangnya, ya semuanya rata dengan tanah. Habis lah. Nah, orang yang seperti ini semula sebagai muzaki, dia harus menjadi mustahikuz zakah. Ini bagaimana hukum mentasarufkan zakat untuk keperluan recovery bencana. Itu apa namanya, nilai-nilai praktis yang kadang-kadang lebih spesifik dan sebagainya. Itu ya. Nah, itu ada tadi apa namanya 5 CPMK ya, 5 bahan kajian. Nah, saya harapkan saudara menguraikan, membuat dalam bentuk PPT sajalah, dalam bentuk PPT dulu, untuk nanti dipresentasikan, ya. Untuk nanti dipresentasikan bergilir. Nah, sekarang kan itu tadi 5 ya, 5 bahan kajian. Nah, kajian yang pertama siapa? Tentang makna at-tarjih dan sekaligus sejarahnya majelis tarjih. Siapa yang mau? Yang siap ini? Ana Ustaz. Nah, Mas Davi ya. Mas Davi tentang pemahaman makna tarjih dan sejarah majelis tarjih, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua tentang manhaj tarjih. Mulai dari pengertiannya, urgensinya, fungsinya dalam bertarjih. Siapa ini yang mau membahas? Yang mau membahas siapa tentang manhaj, pengertian manhaj tarjih, fungsi-fungsinya, sampai kepada pentingnya, arti penting adanya manhaj itu, untuk bicara tentang fungsi juga. Fungsi kegunaan dari manhaj tarjih. Siapa? Kalau nggak ada, ditunjuk aja ya. Saya Ustaz. Nah, silakan Mbak Ustazah Aryani. Jadi nanti kita akan memberikan ke dalam ke dalam diri kita
mendalami bidang kajian ini, tapi juga nanti bisa memahamkan orang luar dalam hal ini kader-kader tarjih atau aktivis-aktivis tarjih. Nah itu yang kedua tentang manhaj, pengertian urgensi dan fungsi manhaj tarjih. Yang ketiga tentang wawasan ya, wawasan. Tadi ada 6 wawasan. Walaupun yang selama ini berjalan 5, tapi sekarang sudah dilengkapi menjadi 6, ya sudah 6 semuanya saja ya. Tentang faham agama, tentang tajdid, tentang toleransi, tentang keterbukaan, tentang tidak berafiliasi kepada mazhab, dan tentang wasatiyah. Siapa yang mau membahas wawasan, semangat, perspektif tarjih ini yang di dalamnya ada 6 poin. Ardiansyah? Mas Ardiansyah siap? Iya kan, insya Allah ya. Ya, Insya Allah. insya Allah ya. Nanti pertemuan satu ini aja, 1 poin saja. Satu pertemuan 1 poin. Jadi sudah ada 3. Yang keempat adalah sumber. Ada sumber utama atau tekstual dan sumber paratekstual. Sumber pendukung sebagai paratekstual. Siapa ini? Yang belum tinggal Husna dan Wika. Siapa yang mau ini tentang Husna? Husna Ramadan ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang pendekatan dan metode. Pendekatan dan metode. Nanti rincian-rinciannya setelah OTS ya. Setelah OTS nanti ada rincian-rinciannya. Tentu dalam waktu 1 semester ini sebenarnya tidak, mungkin waktu nggak mencukupi ya, karena nanti kalau sudah di metode itu banyak sekali metode-metode, belum lagi kaidah-kaidah ya, kaidah tentang penggunaan hadis, kaidah tentang hukum, fikih, usul fikih, ya. Kaidah tentang perubahan hukum, ya. Taghayyurul ahkam, la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal akhwal. Itu banyak sekali itu ya. Nanti ya ada yang dikaji sendiri, sekaligus bagaimana dalam praktek bertarjih atau praktek memberikan ifta, memberikan fatwa. Pendekatan dan metode. Berarti tinggal Mbak Wika ya, pendekatan dan metode. Bayani, Burhani, Irfani. Nanti kalau metode ada Bayani, Ta'lili, Istislahi, ada lagi metode dengan asumsi integralistik, kemudian hierarkis, dan satu lagi yang belum kita terangkan yaitu asumsi kebermaksudan, mencari makosid. Ini sebenarnya bicara tentang makosid itu syariah. Jadi metode ini ada melihat argumen asumsi yang integralistik, ada asumsi yang hierarkis, ada asumsi terkait dengan makosid atau kebermaksudan.
maqasid, ya, maqasidus syariah, nanti ada maqasidul Quran. Nah, monggo ini. Ya, dikerjakan semaksimal yang dimiliki kemampuannya. Nanti saya coba untuk yang bahan pengembangan manhaj dari Munas Tarjih itu dulu saya pernah dikirimi PDF-nya, tapi nanti saya cari dulu, kalau enggak nanti saya minta pada bapak-bapak di Majelis Tarjih, mungkin ada yang masih menyimpan PDF-nya, saya bagi di grup atau kepada salah satu, ini enggak ada, belum ada grupnya ya, belum ada grupnya. Saya kira itu barangkali ada yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa ya dijawab menyusul. Ngapunten Ustadz. Ya. Untuk presentasi mulai besok nih atau pekan depan? Ya mulai pekan depan aja, besok kita masih Oh, apa namanya pendalaman hal-hal tertentu ya. oke, siap. Terima kasih. Jadi kalau langsung besok khawatir belum disiapkan dengan belum bisa mencari bahan yang lebih ini. Jadi besok pagi kita tetap masuk ya, besok pagi tetap masuk. Nah, kemudian nanti baru kalau kita perlu tambah waktu lagi nggak apa-apa. Karena kemarin ada beberapa yang kita apa namanya loss dari penyelenggaraan perkuliahan karena beruntun kegiatan. Ini kadang-kadang seperti itu, saya harus, itu semua kelas berpengaruh seperti itu ya, karena pimpinan fakultas universitas kadang-kadang ya seperti itu, terpaksa harus online ya online gitu ya. Nah, kalau online itu sebenarnya kelebihannya kita bisa merekam perkuliahan ini ya, sehingga nanti bisa disimak kembali. Kalau di kelas itu ya bisa mau kita rekam tapi perangkatnya memadai apa enggak. Jadi ada kelebihan kelemahannya masing-masing ya. Saya kira itu tadi kita mulai jam 15.30. Sekarang sudah jam berapa ini? Jam 5 ya? Jam 5 kurang 4 menit. 4 menit ya. Ya, nanti untuk naskah-naskah PDF tentang manhaj yang sudah dilengkapi ini, yaitu pengembangan akan saya bagikan. Juga ada naskah tentang metode penyusunan fatwa. Di situ juga ada pembahasan tentang manhajnya, ya, manhaj tarjihnya, yang uraiannya agak sedikit berbeda karena langsung menukik untuk landasan membuat fatwa. Jadi meskipun nanti mungkin ada mata kuliah tersendiri, apakah itu manahijul fatawa atau muqaranatul fatawa ya. Kalau di MHS itu ada mata kuliah muqaranatul fatawa sebagai pengembangan dulu mata kuliah manahijul fatawa, metodologi berfatwa. Kemarin kita juga sudah menyelenggarakan webinar, tapi antum belum bergabung di MHS ya. Ada webinar bersama Profesor Jaih Mubarak, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, yang juga sekaligus pimpinan, mungkin wakil ketua juga ya, di Dewan Syariah Nasional DSN. Nah, beliau menyampaikan bagaimana metodologi fatwa dalam DSN yang itu lebih dikhususkan kepada fikih muamalah maliyah.
al-muamalah al-maliyah al-mu'asirah. Nah, jadi itu saya kira untuk hari ini kita cukupkan dan kita tutup, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Amin amin. Wa iyyakum.